Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga salawat serta salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kali ini saya akan menyampaikan isi mudzakarah kita mengenai Yaumul Ba'ts, yakni hari pembangkitan seluruh makhluk. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan para makhluk, maka dibangkitkanlah malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail alaihissalam. Yang pertama dihidupkan adalah malaikat Israfil. Maka diambillah sangkakala oleh malaikat Israfil dari Arash. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Ridwan seraya berkata, "Hai Ridwan, hiasi surga-surga dan siapkan pakaian untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta umatnya." Kemudian para malaikat mendatangi Burak, yakni binatang tunggangan di dalam syurga, dan juga mempersiapkan mahkota dan juga mempersiapkan bendera pujian, liwa'ul hamdi, dan dua macam pakaian dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama dihidupkan dari binatang melata adalah Burak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berilah dia pakaian." Maka Burak diberi pakaian pelana yang bertahtakan permata dari yakut merah dan kendalinya dari zabarjud hijau, dan dua buah hiasan yang berwarna hijau dan kuning. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada mereka, yakni kepada malaikat-malaikat dan tunggangan serta apa yang akan dipakai oleh baginda Rasul Muhammad nanti. Apa perintah Allah? Pergilah kalian ke kuburan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pergi dan menemukan bumi yang telah rata dan tidak berpenghuni. Mereka tidak bisa mengetahui di mana letak kubur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tampaklah nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyerupai tiang dari kuburnya menembus ke tengah langit. Lalu Jibril berkata, "Panggillah olehmu hai Israfil, engkaulah yang menggiring para makhluk dengan tanganmu." Israfil berkata kepada Jibril, "Panggillah olehmu
karena sesungguhnya engkau adalah kekasihnya di dunia. Karena ketika baginda Rasul Muhammad SAW hidup di dunia, malaikat Jibril lah yang selalu turun untuk menyampaikan wahyu dan selalu bersua bertemu dengan baginda Rasul. Lalu Jibril berkata, aku malu kepadanya. Israfil pun berkata, panggillah olehmu hai Mikail. Lalu malaikat Mikail juga berkata, apa kata malaikat Mikail kepada baginda Rasul? Assalamualaikum ya Muhammad. Tidak ada jawaban. Lalu mereka berkata pada malaikat maut, yakni Israel alaihissalam, panggillah olehmu wahai malaikat Israel. Malaikat maut pun, malaikat Israel pun berkata, wahai ruh yang bagus, yang kamil, yang indah, kembalilah pada badan yang indah dan bagus. Namun tidak ada jawaban. Israfil lalu memanggil, wahai ruh yang bagus, masuklah pada badan yang bagus. Tidak ada jawaban pula dari baginda Rasul Muhammad SAW. Israfil lalu memanggil lagi, wahai ruh yang bagus, berdirilah untuk memutuskan hukum dan hisab dan menghadap pada Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Lalu baru bisa terbelah kubur baginda Rasul Muhammad SAW dan duduk dalam kuburnya serta menyapu debu pada kepala dan jenggotnya. Jibril lalu memberikan padanya 2 buah pakaian dan burak yang dibawa dari syurganya Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, hai Jibril, hari apa hari ini? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah hari kiamat, hari akhir dan hari pembangkitan, hari yang payah dan hari penyesalan. Dan ini hari burak, hari perpisahan dan hari pertemuan. Muhammad, baginda Rasul Muhammad SAW, Nabi kita, berkata, hai Jibril, hiburlah aku, hiburlah aku. Malaikat Jibril berkata, surga telah dihiasi untuk menyambut kedatanganmu, wahai Muhammad, dan neraka telah ditutup. Baginda Rasul Muhammad SAW berkata, aku tidak menanyakanmu tentang itu, tapi aku bertanya tentang umatku yang berdosa. Jangan-jangan kamu meninggalkannya di atas syirat ataupun jembatan yang memisahkan antara surga dan neraka. Maka inilah menjadi bukti bahwa baginda Rasul ingin dihibur oleh malaikat, ingin mengetahui kabar berita dari umatnya. Ketika mendengar kabar berita baik dari umatnya, maka tentu baginda Rasul akan senang dan bahagia. Masya Allah, baginda Rasul sangat sayang dan cinta kepada umatnya, kepada kita, wahai kaum mukmin, hei kaum muslimin. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kecintaan dan kasih sayang kita
kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya di kitab ini disebutkan malaikat Israfil pun berkata, demi keluhuran Tuhanku, hai Muhammad, aku tidak meniup sangkakala kebangkitan sebelum engkau dibangun. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sekarang hatiku senang dan mataku tenang. Maka diambillah mahkota dan hiasan dari pakaian yang dipakaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa bertemu beliau, ya Allah. Amin. Dan setelah itu baginda Rasul dinaikkan di atas burak, lalu dibawa ke tempat yang agung, ke tempat yang illiyin. Mudah-mudahan di bab ini, yang mana bab ini merupakan bab ke-23 dari kitab Daqaiqul Akhbar yang menceritakan tentang kebangkitan makhluk setelah ditiupkan sangkakala. Yang mana pertama-tama dibangkitkan adalah beberapa malaikat dari jenis nur, dan satu-satunya makhluk selain malaikat yang dibangkitkan adalah Nabi kita, Nabi besar, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan bisa jadi renungan untuk kita semua, sehingga bisa meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.